Baik Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kendala teknis yang terjadi. Sebelumnya, kami dari pihak ILIN Education Indonesia mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Acara pertama yaitu sambutan dari founder ILIN Education Indonesia kepada Kakanda Amran. Saya silakan dengan hormat. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur ILIN Education, Pak Ilham Bahtiar, Bapak Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan, Bapak Muhammad Isa Nasim, Bapak narasumber, Bapak Insinyur Andi Muas, SPD, MPD. Terima kasih Pak Muas sudah bergabung. Kemudian Bapak Dewan Pengawas, Bapak dan Ibu peserta yang saya lihat malam ini mukanya masih sangat cerah ceria karena mungkin ya alhamdulillah kita diberikan kekuatan dan semangat. Bapak dan Ibu semuanya sebagai makhluk yang senantiasa mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur atas kehadirat Ilahi Rabbi sehingga pada malam hari ini kita memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kemudian hadir dalam rangka mengikuti kegiatan tips dan trik menuju UKIN atau uji kinerja. Bapak dan Ibu semuanya, tak lupa juga kita kirimkan selawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan dan uswatun hasanah bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, jadi perlu kami perkenalkan bahwa ILIN Education Indonesia ini adalah merupakan suatu lembaga yang bergerak Bapak dan Ibu semuanya di dalam rangka untuk memberikan sumbansi ya, baik dalam dunia pendidikan maupun dunia kepelatihan dan dunia publikasi. Dan itulah concern kami Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah selama kurang lebih beberapa tahun terakhir ini kami sudah eksis di dalam rangka mendampingi kegiatan-kegiatan pengembangan publikasi, kemudian kegiatan-kegiatan pengembangan kurikulum merdeka, kemudian kegiatan pengembangan yang sifatnya pelatihan lain. Dan saya kira malam ini Bapak dan Ibu yang sempat mendaftar bersama kami, tentu Bapak dan Ibu bersyukur karena lembaga ini atas inisiasi kita semuanya dan dimantu oleh Pak Andi Muas, kita melakukan kegiatan tips dan trik UKIN PPG 2023. Nah, saya kira Bapak dan Ibu kegiatan ini adalah sesuatu yang sangat penting ya bagi Bapak Ibu sebagai mahasiswa PPG yang saat ini sudah berada pada siklus 2. Nah, tentu besok sudah masuk di kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Sehingga ya beberapa waktu ke depan ya kurang lebih sekitar 3 minggu ke depan Bapak dan Ibu itu sudah harus menyiapkan uji kinerjanya. Dan saya kira dari sisi timeline nanti Pak Muas yang akan banyak memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu. Kemudian tentu UKIN ini ya, sebagai bagian dari kegiatan UKM PPG Bapak Ibu. Ya, jadi di UKM PPG itu ada 2 kegiatan, yakni biasa kita sebut dengan uji kinerja dan uji pengetahuan. Nah, tentu sebelum Ibu melakukan uji pengetahuan, maka harus melewati dulu yang namanya uji kinerja. Ya. Nah, uji kinerja ini ya berbasis kepada portofolio. Ya. Nah, tentu portofolio itu Bapak Ibu, itulah nanti yang akan diunggah ya pada sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat PPG untuk kemudian Bapak Ibu unggah ke dalam aplikasi yang telah disiapkan. Nah, bagaimana? Apa saja yang harus diunggah? Ya,
komponen apa saja yang harus terpenuhi, maka itulah Bapak dan Ibu gunanya mengikuti kegiatan malam ini sampai dengan besok malam, yaitu tanggal 8 sampai dengan 9 Januari 2024. Dan saya kira Bapak dan Ibu yang ikut di kegiatan itu sangat beruntung. Mengapa? Karena banyak juga peserta, ada beberapa peserta yang gagal dalam hal UKIN. Artinya dia tidak lulus UKIN-nya. Mengapa? Karena informasi mereka berkaitan dengan portofolio UKIN yang tidak mendapatkan informasi yang begitu jelas. Mengapa? Karena salah satunya adalah pertama, terkadang karena kondisi secara geografis, ya, letak daerah kita itu ketika sosialisasi yang dilakukan PPG itu tidak mendapatkan informasi yang baik, ya, karena jaringannya yang tidak bagus dan sebagainya. Yang kedua, terkadang mahasiswa itu kurang memperhatikan, ya, hal-hal yang disampaikan pada saat sosialisasi UKIN. Nah, sehingga Bapak dan Ibu untuk memantapkan ini semuanya, maka ILIN Education Indonesia berinisiasi untuk melakukan kegiatan ini. Dan tentu harapan kami, Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan ini, itu bisa mendapatkan pencerahan, bisa mendapatkan informasi, sehingga adapun kalau ada teman Bapak Ibu yang tidak ikut, maka ini bisa dibagi-bagi ilmunya, ya. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian sebagai pengantar dari saya selaku founder, dan tentu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita membuka acara ini. Saya kira ini Bapak dan Ibu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada saudara Pak Ihsan Asim. Silakan Pak Ihsan. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Kanda founder, Kak Muhammad Amran. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu, mungkin kita masuk ke materi pertama terkait dengan kelengkapan dokumen portofolio UKIN PPG 2023. Materi pertama ini akan dibahas oleh Kakanda Insinyur Andi Muaz, SPD MPD IPP. Beliau adalah tim penilai dan verifikator UKIN PPG, juga bagian dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia ILIN Education Indonesia. Kepada Kakanda Andi Muaz, saya silakan dengan hormat, Kak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Pak Tur, Pak Ilham Baktiar, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu saya share screen. Baik, Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak. Mohon maaf Pak, suaranya agak kurang jelas Pak. Baik, sudah jelas Bapak Ibu? Ya, agak jelas sedikit Pak. Ya, Baik Bapak Ibu. jelas dari yang tadi ini Pak. Ya, karena mohon izin di sini hujan deras Pak, jadi tidak terganggu. Baik Bapak Ibu, di sini malam ini kita membahas serta simulasi aplikasi UKIN UKN PPG Bapak Ibu ya.
perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekarang ini ibaratnya ada di jalan tol Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu itu sudah 80% berprogres di BPG. Dan tentunya Bapak Ibu tinggal menunggu waktu sampai di finish Bapak Ibu. Pada saat seluruh kegiatan akademik yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu itu sampai di proses BPG, tentunya Bapak Ibu akan melakukan kegiatan uji kinerja ya Bapak Ibu. Jadi uji kinerja ini adalah syarat Bapak Ibu untuk mendapatkan gelar UKMPPG itu ada dua Bapak Ibu ya. Kemarin periode 6 lulus di UP tapi jatuhnya di UIN. Semuanya ini tidak lepas dari kesalahan yang bersangkutan Bapak Ibu. Hanya Ibu ya bagaimana paling tidak bisa ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya izin share screen Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekarang posisinya di sini Bapak. Ya. Dan tentunya besok sudah masuk pengembangan perangkat, tinggal PPL dan RTL Bapak Ibu ya. Kemungkinan besar jadwal UKM PPG itu akan jatuh di pertengahan Februari Bapak Ibu ya. Nah, jauh sebelum masuk di bulan Februari, tentunya kami harap Bapak Ibu bisa mempersiapkan dengan baik apa-apa saja yang perlu disiapkan Bapak Ibu ya. Khususnya bagaimana Bapak Ibu itu mampu mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen yang menjadi kebutuhan di kegiatan rutin Bapak Ibu. Nah, di sini saya perlu beritahu Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi yang digunakan mendaftar UKIN itu sama dengan aplikasi yang digunakan mendaftar UP Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu tentunya nanti akan diawali dengan menggunakan nomor peserta PPG Bapak Ibu ya, serta tanggal lahir. Begitupun juga kalau kita mau cek pengumuman kelulusan, itu dua saja yang diingat Bapak Ibu ya. Dimana paling tidak Bapak Ibu bisa menggunakan nomor peserta, kemudian tanggal lahir. Dan tentunya nanti Bapak Ibu juga akan diminta memasukkan biodata ya. Dan tentunya biodata itu syaratnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus memiliki SKBS, surat keterangan bebas studi. Nah, surat keterangan bebas studi itu diterbitkan oleh LPPK. Dan bisa nanti Ibu cek di SIA Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak bisa mendaftar kalau tidak ada SKBS-nya. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan SKBS, berarti Bapak Ibu telah menyelesaikan seluruh rangkaian akademik. Jadi syaratnya untuk mendaftar itu ya harus Bapak Ibu intens komunikasi dengan adminnya. Kalau perlu minta bantuannya untuk dicetakkan SKBS. SKBS itu dicetak otomatis di sistem Bapak Ibu ya. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, cetaknya itu bukan di laman pendaftaran ya. Cetaknya itu di laman pada saat Bapak Ibu lapor diri. Masih ingat kan? Lapor dirinya Bapak Ibu kan di SIA PPG UNM ya. Untuk mendapatkan SKBS itu ya harus dicetak begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti ketika sudah mendapatkan surat keterangan itu, itulah yang kemudian nanti diupload di aplikasi UKM PPG Bapak Ibu untuk mencetak kartu formulir pendaftaran, baik itu UKIN pun UP Bapak Ibu ya.
Nah, selanjutnya di sini saya mau sampaikan komponen pelaksanaan izin UKM PPG Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu saya sampaikan ada hal yang berbeda Bapak Ibu ya dibanding angkatan sebelumnya. Kalau di angkatan sebelumnya itu tidak ada studi kasus Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu terus membuat studi kasus Bapak Ibu ya. Jadi ada UPIN portofolio, kemudian juga ada UPIN praktik pembelajaran. Setelah itu ada studi kasus Bapak Ibu ya. Nah, untuk sesi kali ini saya hanya akan menyampaikan bagian UPIN portofolio dengan praktik pembelajaran Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti untuk studi kasus ada sesi tersendiri dari pemateri yang lain. Nah, ini perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Jadi di dalam portofolio UPIN itu ada 4 dokumen yang paling inti pertama yang harus kita siapkan. Ada penelitian dan publikasi, kemudian ada pencarian informasi baru, ada refleksi diri, dan ada inovasi. Nah, inilah yang akan menjadi tolak ukur pengalaman Bapak Ibu selama menjalankan tugas sebagai guru sebelum ikut kegiatan IP. Jadi ini merupakan bagian penilaian juga Bapak Ibu ya. Jadi ini 4 ini diupayakan jangan sampai kosong Bapak Ibu ya. Diupayakan jangan sampai kosong. Kemudian ini ada 2 penunjang Bapak Ibu ya tambahan. Ada prestasi, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, apa-apa saja sih sebenarnya itu penelitian dan publikasi, pencarian informasi baru, refleksi diri, inovasi, serta dokumen penunjangnya. Pertama, sebelum saya masuk, di sini Bapak Ibu harus paham baik-baik ya. Ini banyak yang menjadi problem pada saat penilaian. Banyak yang memasukkan dokumen itu di luar dari masanya. Istilahnya kalau makanan ringan itu higher gitu. Ini sudah nggak berlaku Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus paham itu bahwa dokumen yang dimasukkan itu 3 tahun terakhir Bapak Ibu ya. Nah, kapan dimulainya? Itu dimulainya terhitung ketika Bapak Ibu ditetapkan sebagai mahasiswa dalam jabatan. Nah, di sini kalau untuk PPG dalam jabatan 3 tahun, kemudian kalau prajabatan itu 1 tahun Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu harus pahami dengan baik-baik Bapak Ibu ya. Jadi area yang dimasukkan itu 3 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu ditetapkan kemarin bagi peserta angkatan ketiga tahun 2023 itu 10 November 2023 Bapak Ibu ya. Sehingga dokumen itu periodenya berlaku sejak 10 November 2020 sampai 10 November 2023 Bapak Ibu ya. Ini yang harus dipahami baik-baik. Kenapa kemarin banyak yang gagal diikin Bapak Ibu? Karena mereka prinsipnya asal upload saja. Mereka tidak memahami ketentuan dari rubrik penilaian Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan dengan cermat dokumen yang akan dimasukkan Bapak Ibu ya. Jadi itu ada kodenya Bapak Ibu. Lewat dari itu sudah tidak bisa diakui sebagai dokumen portfolio. Oke, baik Bapak Ibu ya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada penelitian dan publikasi Bapak Ibu ya. Jadi penelitian dan publikasi itu diupayakan Bapak Ibu itu tentunya Bapak Ibu kan setiap semester itu kan pasti membuat sertifikat atau laporan penelitian, artikel yang diseminarkan atau misalnya Bapak Ibu untuk pertemuan-pertemuan ilmiah. Semuanya dimasukkan aja Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya karya dalam bentuk majalah, tabloid, koran, dan lain-lain yang sudah terbit dalam masa
periode yang saya sampaikan sebelumnya itu dimasukkan Bapak Ibu ya. Nah, begitupun juga kalau misalnya ada di sini Bapak Ibu yang baru selesai kuliah, kemudian ada jurnalnya, ada makalahnya, baik itu yang sudah dipresentasikan ataupun belum dipresentasikan dimasukkan Bapak Ibu. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan penelitian dan publikasi. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu dokumen peneliti Bapak Ibu ya, harus dimasukkan Bapak Ibu. Jangan dikosongkan, diupayakan ada Bapak Ibu ya. Ini kalau penelitian dan publikasi. Saya tidak khawatir kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah melakukan banyak proses-proses area penelitian dan publikasi selama bertujuh. Apalagi pada saat kegiatan-kegiatan di siklus pertama dan itu kan banyak masalah Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu mendaur ulang masalah tersebut dalam sebuah kemasan riset, apakah PTK, apakah artikel, makalah, dan lain-lain itu bisa Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kalau misalnya mau diterbitkan di jurnal juga bisa. Karena di lembaga ini itu juga ada divisi publikasi Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sempat buat artikel, sempat buat makalah, dan nanti mau didampingi untuk sampai terbit, itu nanti difasilitasi. Kalau misalnya Bapak Ibu berminat ya, untuk dipublikasikan ke dalam bentuk jurnal. Selanjutnya, di sini ada refleksi diri Bapak Ibu ya. Di sini refleksi diri tentunya Bapak Ibu itu harus mampu ya, mampu mendeskripsikan bagaimana selama ini proses kinerja Bapak Ibu ya, selama misalnya menjadi mahasiswa, kemudian bagaimana Bapak Ibu melakukan karya-karya inovasi terkait kegiatan-kegiatan guru di sekolah, ataupun misalnya Bapak Ibu bisa mengembangkan diri ya, misalnya Bapak Ibu ikut pelatihan misalnya, dia pembelajaran interaktif misalnya, kemudian ada karya inovatif yang telah dibuat, itu semuanya bisa dimasukkan Bapak Ibu ya. Dan tentunya saya pikir banyak sebenarnya dokumen-dokumen di sekolah Bapak Ibu itu bisa dijadikan sebagai bukti untuk dokumen refleksi diri. Dan yang ketiga itu adalah pencarian informasi dan pengetahuan baru Bapak Ibu ya. Di sini tentunya saya anggap Bapak Ibu pasti selalu ikut kegiatan-kegiatan baik di sekolah ataupun di luar sekolah Bapak ya, seperti diklat, karya, seminar dan lain-lain. Silahkan dimasukkan Bapak Ibu ya. Semuanya sertifikat-sertifikat. Kalau bisa ada sertifikat yang melebihi jamnya, misalnya lebih dari atas 32 JP, itu dimasukkan semua Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu masuk pengurusan GMP, ataupun misalnya Bapak Ibu bisa bertindak sebagai pemateri ataupun peserta dalam kegiatan-kegiatan dunia, itu dimasukkan Bapak Ibu ya, karena semuanya itu relevan dengan pencarian informasi dan pengetahuan baru. Dan yang keempat itu yang dikatakan inovasi terbaru Bapak Ibu ya. Di sini inovasi terbaru di sini bisa dalam bentuk itu ada modul pembelajaran, ada diktat, ada media, kemudian teknologi tepat guna, kemudian juga karya seni dan olahraga. Semuanya ini kalau ada buktinya Bapak Ibu, kalau memang misalnya buku ya, ada ISBN-nya itu jauh lebih bagus Bapak Ibu, karena karya inovasi itu yang ber-ISBN itu memiliki nilai tertinggi Bapak Ibu ya. Begitupun juga kalau Bapak Ibu mampu membuat modul pembelajaran, kemudian disahkan oleh misalnya pejabat setempat misalnya ya, hanya pengawas seperti kepala sekolah, itu lebih bagus lagi Bapak Ibu ya. Atau media alat pembelajaran, basis teknologi, apapun itu yang masuk kategori media,
silahkan dimasukkan Bapak Ibu ya. Kalau perlu, ini yang penting Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada indikator seperti ini, harus ada pengesahannya Bapak Ibu ya. Minimal disahkan gitu sama kepala sekolah atau sama siapa gitu ya. Dan yang Bapak Ibu. Nah, karena kan ini semuanya tentunya adalah pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu selama mengajar, membuat panduan, membuat RTP, membuat lembar kerja, modul dan lain-lain Bapak Ibu. Dimasukkan aja semuanya Bapak Ibu. Yang penting semuanya terisi dan tentunya itu tadi yang saya kasihkan saran kalau bisa di sampul depan di halaman depan setelah sampul itu ada pengesahan Bapak Ibu ya bahwa ini memang diakui dan telah dimanfaatkan. Baik Bapak Ibu, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus cermati baik-baik. Jadi tadi itu ada 4 dokumen Bapak Ibu ya. Sebelum saya masuk ke video, tentunya di sini saya mau tekankan Bapak Ibu ya. Keempat ini saya harap itu jangan sampai ada yang kosong Bapak Ibu ya. Terutama kalau penunjang. Kalau penunjang misalnya tidak ada, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau ada silahkan dimasukkan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi untuk dokumen portofolio. Jadi ada 4 inti ya dokumen yang harus dimasukkan. Kalau misalnya penunjang, kalau misalnya Bapak Ibu punya prestasi atau pengabdian masyarakat, bisa dimasukkan Bapak Ibu ya. Apakah itu dalam bentuk sertifikat ataupun surat-surat tugas ataupun yang lain Bapak Ibu ya. Dan tentunya itu berkaitan dengan kategori tersebut Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini yang paling penting dicermati Bapak Ibu ya. Ini peserta. Nah, ini tentunya Bapak Ibu nanti akan diawali mendaftar Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu mengunggah RPT mungkin yang terbaru. Kemudian Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran ya. Setelah itu Bapak Ibu mengedit ya. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah sekali-sekali mengambil video pelaksanaan praktik pembelajaran di kegiatan PPL. Saya pastikan Bapak Ibu tidak. Video yang diambil itu adalah video terbaru sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sekali lagi saya sampaikan, jangan mengambil video yang telah dibuat pada saat kegiatan siklus 1 dan siklus kedua. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu ya, karena itu dapat merugikan Bapak Ibu. Kami harap Bapak Ibu bisa mengikuti aturan main dari pembuatan video praktik ini. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya di jadwal Bapak Ibu sudah keluar pengambilannya misalnya tanggal 20 sampai 23, ya ambil di jadwal itu Bapak Ibu ya. Jangan diupayakan mengambil video yang telah dibuat di situs sebelumnya Bapak Ibu. Setelah itu pastikan videonya itu sesuai dengan durasinya Bapak Ibu ya. 20 sampai 40 menit. Kemudian peserta Bapak Ibu membuat tautannya ya. Ingat Bapak Ibu, tautan yang kita buat itu harus melalui link Google Drive. Dan upayakan link Google Drive itu sebelum diupload linknya itu dites dulu Bapak Ibu. Jangan sampai diupload linknya kemudian settingan linknya itu hanya Bapak Ibu yang bisa akses. Penilai tidak bisa. Karena penilai itu tidak ada komunikasi dengan Bapak Ibu.
Kalau misalnya penilai mengklik link video Bapak Ibu kemudian minta akses, sudah Bapak Ibu nggak bisa lagi apa-apa, pasti ngulang. Jadi itu dipastikan Bapak Ibu ya. Dan yang terpenting adalah fakta integritas. Jangan pernah sekali-sekali mengupload dokumen portofolio kalau tidak diawali dengan fakta integritas Bapak Ibu. Karena penilai itu memeriksa dokumen Bapak Ibu itu pasti dilihat dulu fakta integritasnya. Kalau tidak ada fakta integritas, jangan harap dokumen Bapak Ibu bisa diperiksa. Ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Nanti saya perlihatkan di mana upload fakta integritasnya. Dan upayakan ya dokumen RPP, portofolio dan video pembelajaran dan fakta integritas. Kalau bisa semuanya sudah rapi. Simpan dalam satu folder. Setelah dibuka penguploadan dokumen, silakan Bapak Ibu upload. Itu yang penting Bapak Ibu ya. Hati-hati dalam mengupload dokumen Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi kesalahan teknis. Kesalahan teknis yang saya maksud di sini adalah salah alamat. Artinya jangan ditukar-tukar. Misalnya publikasi masuknya direfleksi. Direfleksi masuknya di publikasi. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Kalau memang perlu ada yang dampingi Bapak Ibu, silahkan minta bantuan Bapak Ibu. Upayakan semua dokumen-dokumen itu sesuai dengan yang diminta di aplikasi Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan pernah terburu-buru mengupload dokumen Bapak Ibu. Cermati baik-baik indikator setiap dokumen. Setelah itu arsipkan dengan baik, disimpan dengan baik. Kalau perlu dibuatkan per folder. Penelitian ini, refleksi diri ini, pencarian informasi ini, dan lain-lain. Nanti ketika sudah terbuka penguploadan dokumen baru dimasukkan Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu juga banyak yang jatuh gagal karena upload dokumennya tidak sesuai dengan alamatnya. Yang diminta publikasi, penelitian, yang dimasukkan refleksi, yang dimasukkan prestasi, karena dia berpikir yang penting ada terisi. Oh, jangan salah Bapak Ibu. Penilai UKIN itu di sini sangat ketat Bapak Ibu. Dicek satu-satu, serius. Kadang saya itu selalu dikonfirmasi sama penguji, penilai. Saya bilang nggak ada waktu lagi Pak. Kalau memang nggak bisa lulus, ya nggak usah diluluskan. Percuma. Jadi jangan menganggap remeh Bapak Ibu UKIN ya. Banyak yang berhasil lulus UP, tapi jatuh di UKIN. Padahal kalau kita mau pikir, tingkat kesukaran itu jauh lebih berat di UP dibanding UKIN. Jadi makanya jangan dianggap sepele Bapak Ibu. Upayakan berusaha baik-baik. Jangan sampai ada dokumen seperti Bapak Ibu ya. Nah, ini paling penting Bapak Ibu ya. Pada saat Bapak Ibu membuat video UKIN, upayakan Bapak Ibu ya. Kalau bisa ada yang bantu untuk mengedit, silahkan minta bantuan Bapak Ibu ya. Karena di bagian awal video itu, Bapak Ibu itu harus memperkenalkan diri. Identitas Bapak Ibu, menggunakan lentek, memegang kartu tes, memegang fakta integritas, menggunakan pakaian putih. Kemudian videonya dibuat dalam satu rangkaian pembelajaran. Ada kegiatan awal, inti, dan penutup. Bapak Ibu kalau bisa di setiap kegiatan itu sangat jelas sintaksnya, langkah-langkahnya. Kegiatan awalnya ini, kegiatan intinya ini, kegiatan penutupnya ini. Minimal di situ ada keterangan Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, waktu yang dipakai itu sifatnya real time Bapak Ibu ya. Real time.
eh, harus kelihatan time waktunya ketika Bapak Ibu ambil video. Upayakan Bapak Ibu harus bisa minta tolong sama observernya. Bagaimana paling tidak Bapak Ibu bisa menyeting dengan baik kelasnya supaya kegiatan Bapak Ibu dalam pengambilan teks video itu berjalan baik. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Video pembelajaran mungkin dibuat setelah pelaksanaan PPL 2. Jadi tidak ada lagi video PPL 1, PPL 2 itu yang diambil di edit benar-benar. Jangan. Karena itu ketahuan Bapak Ibu ya. Dan ingat, RPP-nya yang diupload itu harus sesuai dengan yang diambil video praktik pembelajarannya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai RPP yang dimasukkan pas kita verifikasi dengan videonya kok tidak sama. Itu yang harus jadi perhatian Bapak Ibu ya. Nah ini tadi yang saya maksud, yang paling penting ya, ada identitas LPPK-nya. Mungkin di sini ada dari LPPK lain, saya pikir tidak ada masalah. Ini menyesuaikan saja Bapak Ibu ya. Kemudian juga ini ada ID card-nya. Ini nanti ID card-nya kalau khusus biasanya kalau di UNM itu dibagikan sama timnya Bapak Ibu. Kemudian SKBS ini tadi yang saya maksud Bapak Ibu nanti download Bapak Ibu isi PPG UNM ya punya masing-masing ya. Nah, kemudian kalau dari LPPK lain mungkin ada surat keterangan ya yang dikeluarkan, kemudian kartu pendaftaran UKIN ya. Kemudian di sini Bapak Ibu diwajibkan mengenakan kartu. Kalau misalnya Bapak Ibu udah bisa nanti ya. Selanjutnya di sini ketentuan video praktik pembelajarannya Bapak Ibu ya. Jadi video ini dibuat dalam satu rangkaian waktu ya. Dan tentunya tadi itu yang saya maksud harus jelas ada awalnya, ada intinya dan ada penutupnya. Itu di luar dari Bapak Ibu memperkenalkan diri Bapak Ibu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu memperkenalkan diri, kemudian Bapak Ibu masuk di kegiatan awal, inti dan penutup Bapak Ibu ya. Nah, di sini boleh di-upload dengan dua fitur, ada Google Drive dan YouTube Bapak Ibu ya. Tapi kalau saran saya, kalau memang Ibu familiar dengan Google Drive, gunakan Google Drive Bapak. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu familiar dengan YouTube, silahkan juga. Tapi upayakan kalau sudah diperiksa, itu dihapus kembali. Cuma kadang Bapak Ibu rawan kalau kita menggunakan YouTube. Artinya kadang di YouTube itu banyak settingannya. Kalau saya sih lebih menyarankan menggunakan Google Drive Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi pengambilan teks video itu kita menggunakan waktu real Bapak Ibu ya, rekamannya. Jadi nanti ada keterangannya, tanggalnya kapan, kemudian jam berapa, itu dimasukkan di dalam video tersebut Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya ini ketentuan tambahan UKIN Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya saya enggak bisa sampaikan ke Bapak Ibu, tapi ini saya mau lihat Bapak Ibu bisa lulus UKIN semua. Ingat Bapak Ibu ya, jadi semua ini pelaksanaan UKIN ini, penilaian LPP, video pembelajaran dan portofolio itu dilaksanakan secara sertifikat secara nasional Bapak Ibu ya. Kemudian juga penguji itu menguji 4 orang Bapak Ibu satu hari. Kemudian ini penghitungan nilainya ini diproses melalui sistem aplikasi Bapak Ibu ya. Dan ingat Bapak Ibu, nilai akhir UKIN ini akan ditampilkan. Jadi ada 2 penguji Bapak Ibu ya. Itu nanti akan diolah dari kedua nilai tersebut. Dan semuanya dilaksanakan oleh sistem Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi uji kinerja Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada aplikasi uji kinerja. Saya mau jelaskan dulu tampilannya Bapak Ibu ya sebelum saya masuk ke aplikasinya. Jadi tampilannya di sini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini semuanya sudah ada yang dibutuhkan Bapak Ibu ya. Jadi
misalnya publikasi, kemudian refleksi diri, kemudian inovasi, semuanya ada ya. Dan situ juga ada keterangan wajib diisi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini penilaiannya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu contoh misalnya penilaian portofolio, penelitian dan publikasi. Nah, di sini Bapak Ibu upayakan Bapak Ibu harus mengupload sesuai dengan dokumen yang diminta Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini untuk penelitian dan publikasinya di sini Bapak Ibu itu diminta deskripsi Bapak Ibu ya. Jadi ingat Bapak Ibu jangan sampai kosong. Upayakan deskripsinya diisi. Misalnya setiap dokumen yang dimasukkan itu dimasukkan deskripsinya Bapak Ibu ya. Dokumen apa yang dimasukkan. Kemudian ini tambahan penelitian dan publikasi, silahkan nanti dimasukkan tambahan kegiatannya seperti apa, judulnya, kemudian jenis karyanya, nanti akan masuk sendiri Bapak Ibu, ada pilihan Bapak Ibu ya. Dan ini seperti ini nanti pengisiannya Bapak Ibu ya, judulnya dimasukkan, kemudian seperti apa, kemudian tempat publikasinya di mana, tahun terbitnya, edisi, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Semuanya ini harus lengkap diisi sesuai dengan dokumen yang dimasukkan. Karena di sini meminta bukti pendukung Bapak Ibu ya. Itu di sini meminta bukti pendukung karena itu nanti yang akan dicek oleh penilai. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah mengisi ya. Jenis karyanya itu masuk dalam apa? Misalnya jurnal ya. Kemudian ada laporan hasil penelitian yang diseminarkan. Makanya Bapak Ibu kalau bisa jangan cuma hanya berproses di siklus 1 dan siklus 2. Tetapi kalau bisa itu ada publikasi yang bisa digunakan di itu Bapak Ibu ya. Terutama misalnya Bapak Ibu mau menerbitkan jurnal, mau menerbitkan misalnya laporan hasil penelitian, walaupun belum diseminarkan tetapi ada lembar pengesahannya ya. Nah, itu bisa diakui Bapak Ibu ya. Kemudian di sini refleksi diri, informasi, beserta yang lainnya itu sama semua Bapak Ibu ya. Ya. Intinya di sini ada 6 komponen portofolio yang harus Bapak Ibu isi. 4 yang wajib dan 6 itu tidak wajib Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya sarankan kalau ada diisi saja Bapak Ibu ya. Yang penting dokumennya sesuai dengan komponen portofolio tersebut. Nah, ini selanjutnya saya masuk ke RPP Bapak Ibu ya. Nah, tadi portofolio, sekarang RPP. Nah, di sini Bapak Ibu diminta mengupload RPP-nya Bapak Ibu ya. Upayakan RPP-nya itu yang terbaru Bapak Ibu. Jangan RPP yang telah dibuat di siklus 1 ataupun siklus 2. Tapi harus sesuai Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini dimasukkan nama sekolahnya, NPSN-nya, kemudian kelasnya, terus materinya apa, terus tanggal berapa Bapak Ibu ya. Kemudian klik selesai Bapak Ibu ya. Itu kalau untuk RPP. Begitupun juga kalau video pelaksanaan pembelajaran sama menunya seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti ada link yang akan diminta Bapak Ibu. Oke. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Jangan pernah sekali-sekali lewat dari batas naik jadwal nasional yang telah ditentukan Bapak Ibu ya. Artinya jadwal nasional itu ya kalau misalnya sudah keluar jadwalnya pengisiannya dokumen portofolio, RPP dan praktik itu tanggal sekian ya harus dibuat tanggal sekian Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ada yang terlambat. Banyak pengalaman-pengalaman kemarin, banyak yang terlambat dan kita harus bermohon untuk dibukakan kembali. Sehingga pada saat dibuka kan cuma dikasih waktu sehari,
Yang bersangkutan pun juga mengupload dokumen tanpa memperhatikan aspek-aspek yang harus diisi. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi harus sinkron, harus sesuai dengan waktu tahapan pelaksanaannya. Kemudian Bapak Ibu harus meng-cross check. Jangan klik selesai, cross check dulu Bapak Ibu. Periksa ulang dulu dokumen yang telah dimasukkan. Terutama hati-hati Bapak Ibu, terutama bukti pendukung Bapak Ibu ya. Bukti pendukung. Ini banyak sekali masalah ketika kita membuka bukti pendukung itu tidak sesuai dengan kategorinya. Jadi Bapak Ibu harus cermat ya. Jangan sampai keliru. Mengupload bukti pendukung itu tidak sesuai dengan tempatnya. Itu yang banyak terjadi Bapak Ibu ya. Kalau bisa, silakan Bapak Ibu cermati baik-baik. Dokumen pendukungnya ini masuk di kategori mana? Apakah penelitian, publikasi, refleksi, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Nah, kemudian upload link ya. Jadi saya harap Bapak Ibu ya, videonya harus dipastikan dites dulu Bapak Ibu. Minta tolong sama anak, suami, istri, kirimkan linknya, coba diklik terbuka enggak, jangan langsung diupload, karena kapan diupload terus tidak dicek apakah linknya itu sifatnya publik atau privat. Banyak di sini guru-guru tidak paham, dia cuma taunya buat link kemudian upload, ternyata link yang dibuat itu dalam kondisi privat. Artinya privat itu ya Bapak Ibu saja yang punya akun yang bisa akses, tetapi pengunjung tidak bisa, tertutup ya. Nah, begitupun juga link video PP yang diupload itu tidak sesuai Bapak Ibu. Jadi ingat Bapak Ibu, semua link yang akan menjadi kebutuhan aplikasi itu, khususnya video PP, itu harus dipastikan bisa diakses Bapak Ibu ya. Nah, ini saya kasih tips untuk mengusutkan Bapak Ibu ya. Upayakan semua dokumen dalam bentuk PDF, terutama fakta integritas. Ya. Kedua, videonya itu harus sesuai dengan ketentuan, Bapak Ibu ya. Next, 4 dokumen inti dan penunjang itu masing-masing dijadikan file PDF. Artinya jangan gabung ki Bapak Ibu. Misalkan ki masing-masing. Ini masuk ke penelitian, ini masuk di refleksi, ini masuk. Dibuatkan folder ya. Setelah itu dicek semuanya, di list. Setelah itu buka aplikasi itu, upload satu-satu Bapak Ibu ya. Di sini banyak yang terjadi kesalahan pada saat dia menunda-nunda, menyicil-nyicil. Tahu nggak Bu? Maksudnya nyicil, pagi ini saya ikut publikasi, sebentar siang refleksi, sore sampai ada yang lupa fakta integritas. Sehingga si penilai itu tidak bisa memeriksa dokumen Bapak itu. Karena pada saat penguji membuka aplikasi itu yang dilihat adalah aplikasi ini. Ya. Dan yang terakhir itu cek semua file dokumen sebelum Bapak Ibu klik selesai di aplikasi, cek semua file dokumen yang telah diupload. Pastikan yang terpenting itu video PP-nya itu bisa diakses oleh penguji Bapak Ibu ya. Dan setelah itu silakan Bapak Ibu berdoa dan menunggu pengumuman ya. Itu dipersiapkan. Saran saya Bapak Ibu kalau bisa jauh sebelum jadwal UKIN keluar,
dokumen-dokumen yang bisa dipersiapkan dari awal itu kita persiapkan ya, karena pemeriksaan dokumen UKIN itu nanti akan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan UT Bapak Ibu. Dipastikan Ki semua dokumen-dokumen yang kita upload itu harus sesuai dengan peruntukannya Bapak. Oke, demikian Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke aplikasinya. Rapat kali. Sudah. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Oke, baik Bapak Ibu ya, saya mau izin lanjut. Jadi ini adalah tampilan dari eh, tampilan depan lah, tampilan depan dari aplikasi. Jadi di sini nanti akan disuguhkan Bapak Ibu ya, ada beberapa ini. Ini studi kasus nanti akan ada sesi tersendiri Bapak Ibu ya, bagaimana mekanismenya. Jadi ini ada 6 dokumen yang perlu Bapak Ibu isi. Di sini pastikan nanti Bapak Ibu kalau sudah mendaftar, pastikan itu namanya Bapak Ibu ya. Dan di sini kegiatan. Jadi di sini nanti akan muncul periodenya Bapak Ibu ya, akan muncul dengan sendirinya. Perhatikan ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Ini periode dokumennya akan muncul. Contoh misalnya di sini saya akan mengupload kegiatan penelitian dan publikasi. Ini jadwal entry data di sini akan kelihatan Bapak Ibu ya. Jadwal penguploadan dokumen. Bapak Ibu upayakan ini dokumennya semuanya diisi Bapak Ibu ya. Deskripsi kegiatannya. Jadi berarti Bapak Ibu kalau misalnya sudah upload, nah di sini nanti kita akan upload Bapak Ibu ya. Dimasukkan di sini. Ingat Bapak Ibu ya, formatnya PDF seperti halnya yang tadi saya jelaskan. Setelah itu diisi deskripsinya seperti apa Bapak Ibu ya. Nah, ingat Bapak Ibu, sebelum menyimpan deskripsi, di sini kan ada rubrik. Bapak Ibu harus bisa cek baik-baik ya. Bisa dilihat itu masuk rubriknya di mana. Nah, izin,
Bapak kita nah, berikutnya seperti ini. Kelihatan enggak Bapak Ibu? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya. Jadi ini sebelum Bapak Ibu mengupload dokumen, cermati dulu ini Bapak Ibu ya. Dia melaksanakan penelitian dan publikasi, kegiatannya apa. Bapak Ibu kalau mau dibantu nanti untuk publikasi jurnal, misalnya di jurnal nasional ini saja ya, ini sudah 1,5 gitu. Laporan hasil penelitian diseminarkan di sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dibantu sama teman-teman di ULIN, Bapak Ibu. Bisa difasilitasi ya, nulis sudah dalam waktu dekat ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sebelum upload dokumen, dibuka dulu rubriknya, itu masuk di kategori apa. Karena nanti itu ada pilihan Bapak Ibu ya. Oke. Setelah itu nanti kita akan simpan. Di sini nanti akan kelihatan Bapak Ibu ya. Ini kan akan muncul nanti deskripsinya seperti apa. Di semua itu akan kelihatan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau upload misalnya salah satu file ya. Atau misalnya saya mau upload misalnya ini sudah ini tidak tersimpan. Kenapa? Karena sudah tertutup Bapak Ibu ya. Sudah ini tidak bisa tersimpan Bapak Ibu ya. Karena ini sudah lewat batas entry-nya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya sendiri juga seperti itu Bapak Ibu ya tampilannya. Dan yang terpenting hati-hati Bapak Ibu ya. Tadi jangan sampai ada dokumen bukti pendukung itu tidak sesuai Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini ada 4 kegiatan penelitian, refleksi diri, inovasi dan pencarian informasi baru. Ini wajib diisi Bapak Ibu ya. Kalau ini yang 2 tidak perlu dipaksakan kalau memang tidak ada Bapak Ibu ya. Setelah itu kita masuk ke RPP Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi yang saya maksud RPP Bapak Ibu ya. Jadi, nama sekolahnya apa, NPS-nya berapa, kelas berapa yang diajarkan, materi pokoknya apa. Ingat Bapak Ibu, ini identitas ini harus sesuai Bapak Ibu ya dengan RPP yang dia. Setelah itu video pelaksanaan pembelajaran. Nah, nanti di sini akan muncul juga Bapak Ibu ya. Akan muncul video pembelajaran bisa dimasukkan nanti di sini disimpan di sini Bapak Ibu ya. Karena ini tertutup jadi link penguploadannya itu tidak terbuka Bapak Ibu ya. Nanti akan muncul dengan sendirinya. Nah, di sini nanti diupayakan Bapak Ibu yang bisa maksud tadi linknya itu harus bersifat publik Bapak Ibu ya, jangan privat ya, mudah diakses. Baik Bapak Ibu itu untuk RPP dengan video praktiknya. Dan yang terakhir itu ada studi kasus Bapak Ibu ya. Studi kasus ini nanti juga diupload Bapak Ibu ya, judulnya apa, nama sekolahnya apa, tanggalnya. Nanti untuk studi kasus ada sesi tersendiri Bapak Ibu ya. Kita fokus dulu ke bikin portofolio dengan video praktik pembelajaran Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya sampaikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memasuki sesi tanya jawab. Kak Elok, bagaimana ini mekanismenya Kak? Atau kita lanjut dulu? Boleh. Oh iya, Kalau mau tanya jawab dulu, bagaimana Pak Muas? Baru kita lanjut materinya Pak Amran. Boleh, boleh. Silakan dilanjut Pak. Saya menyesuaikan saja Pak. baik. Bapak Ibu, kita memasuki sesi tanya jawab untuk materi kelengkapan dokumen portofolio UKIN oleh Kakanda Andi Muas. Dengan ini saya persilakan kepada peserta webinar kita untuk memberikan
pertanyaan atau saran mungkin atau hal-hal yang kurang dimengerti terkait dengan materi yang baru saja disampaikan. Saya berikan kesempatan kepada dua penanya saja ya, Bapak Ibu. Iya, saya silakan. Silakan menggunakan fasilitas raise hand atau obrolan chat. Iya, silakan Bu Elvira. Iya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya sedikit dulu Pak Andi Muaz tentang file PDF ke tadi. Untuk file PDF itu Pak semuanya harus ada fakta integritasnya Pak awalannya. Kemudian untuk videonya itu Pak kan dua itu saya lihat tadi ada tentang apa namanya tadi itu SK surat apa tadi itu ya Pak ya, SKBS-nya tadi itu SKBS dua tadi saya lihat itu Pak dipegang oleh foto tadi itu gambar dengan memakai materai untuk video pembelajaran pribadi yang akan kita buat. Kemudian kalau seperti untuk dukungan pendukung refleksinya Pak seperti apa tadi Pak? Karena suaranya kurang jelas tadi Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin moderator saya langsung jawab. Yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi setiap dokumen portofolio UPIN itu tidak perlu dibuatkan fakta integritas Bapak Ibu. Cukup satu saja mewakili semuanya Bapak Ibu ya. Jadi semua yang dimasukkan itu kan nanti akan dibuat listnya apakah dalam bentuk tabel atau apa di fakta integritasnya Bapak Ibu ya. Kemudian diberikan setelah Iya Pak. itu dimasukkan pendukungnya sesuai dengan yang ada Bapak Ibu ya. Jadi jangan di setiap dokumen Bapak Ibu ya. Oh iya. Yang saya maksud tadi itu kecuali kalau Bapak Ibu membuat laporan penelitian diceritakan Iya. nanti dibuat lembar tambahan Oh, bahwa betul kita yang punya peran tersebut. Jadi satu. Dan pun juga untuk video. Jadi video itu yang dipegang itu ada dua Bapak Ibu ya dokumen. Yang pertama SKBS yang dicetak melalui akun SIA Bapak Ibu ya, SIA BPJMN. Kemudian kartu pendaftaran UKIN. Kartu pendaftaran UKIN ini bisa dicetak di aplikasi UKIN. Ya, ketika Bapak Ibu sudah mendaftar. Itu yang kedua Bapak Ibu ya, UKIN. Terus yang terakhir yang ketiga terkait refleksi diri Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti cermati baik-baik. Seperti halnya tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Kalau bisa pahami itu rubriknya Bapak Ibu ya. Kan ada rubrik ya. Tadi saya sudah jelaskan di aplikasi. Jadi cermati baik-baik. Dan nanti pada saat pengisian akan disesuaikan Bapak Ibu ya. Dan di sini banyak yang jatuh di UKIN itu karena dia nggak paham. Contoh misalnya, ngisinya misalnya ada kegiatan ya. Ada kegiatan diikuti yang bersangkutan. Ngisinya 30
Ternyata pada saat dibuka sertifikatnya itu tidak sampai 30 JP. Kan itu merugikan Bapak Ibu ya. Makanya harus diperhatikan baik-baik rubriknya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu ikut pengembangan diri, pencarian informasi baru seperti seminar, webinar, dan lain-lain, itu harus sesuai Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu Ibu Elvira. Sudah jelas Ibu? Alhamdulillah Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, selanjutnya untuk Ibu Nurasia mungkin saya tahan dulu karena berhubung materi kita cukup padat ya malam hari ini. Kita lanjut ke materi kedua saja ya Bapak Ibu. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan ketentuan penyusunan RPP UKIN PPG 2024 ya 2023 yang akan dibawakan oleh Kakanda Muhammad Amran. Nah, Kakanda Muhammad Amran ini adalah founder dari ILIN Education Indonesia sekaligus juga tim penilai UKIN. Kepada Kakanda disilakan dengan hormat untuk menyampaikan materinya, Kak. Baik, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup terdengar Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah, tentu tadi ya berkaitan dengan portofolio UKIN itu sudah dijelaskan ya mulai dari bagaimana mengisi kegiatan publikasi sampai kepada kegiatan pengembangan diri bahkan sampai kepada aplikasinya Bapak Ibu. Sehingga yang ikut malam ini tentu itu jauh lebih tercerahkan. Ya, artinya Bapak Ibu bahwa dari sisi kesiapan tentu Bapak Ibu sudah punya modal untuk ikut UKIN. Dibanding Bapak Ibu yang tidak ikut tentu nanti dia akan kasak kusut kemana ya, ke kanan ke kiri, menelpon kemana-mana hanya untuk menanyakan ini Bapak Ibu. Dan saya kira memang secara materi menelpon itu biayanya sedikit dibanding Bapak Ibu yang ikut malam ini. Tetapi secara waktu, tenaga, tentu yang ikut kegiatan malam ini itu jauh lebih efisien dan efektif Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu sekalian, tentu malam ini saya akan menyampaikan trik ya untuk bagaimana menyusun perangkat pembelajaran yang berbasis UKIN. Artinya perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu susun itu sesuai dengan indikator-indikator yang ada pada penilaian uji kinerja khususnya yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Bapak dan Ibu, tahun ini tentu berbeda. Apa yang berbeda? Tahun ini ada satu indikator yang menjadi penilaian UKIN, yakni laporan studi kasus. Ya. Nah, nanti untuk laporan studi kasus dan pelaksanaan pembelajaran itu akan dilanjutkan besok malam. Malam ini tentu saya fokus ke perangkat pembelajaran. Untuk perangkat pembelajaran Bapak Ibu ya, perangkat pembelajaran UKIN itu diharapkan RPP yang disusun untuk perangkat pembelajaran ataupun modul ajar itu diharapkan yang berbeda dari siklus 1 dan siklus 2. Nah, pertanyaannya kemudian, seperti apa Pak model RPP yang saya atau model perangkat ataupun model yang saya harus susun? Ya, tentu Bapak dan Ibu berangkat dari hasil
refleksi baik di siklus 1 dan siklus 2. Misalnya, Ibu sudah menerapkan model pembelajaran PBL. Lalu ternyata di siklus 2, model PBL itu, Ibu menemukan masih kurangnya kerjasama. Ya, maka kurangnya kerjasama inilah yang bisa menjadi salah satu landasan untuk kemudian mencari dan meramu materi apa, model apa, media apa yang cocok untuk meningkatkan kerjasama. Itulah yang diramu menjadi satu set perangkat pembelajaran maupun satu set modul ajar. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, tentu saya tidak akan menjelaskan bagaimana perangkat pembelajaran yang baik. Saya nanti sebentar langsung men-share saja indikator-indikator penilaian supaya cepat, karena ini Bapak Ibu sudah pukul 9.30. Saya lihat ini, saya punya teman-teman lama ini, saya belum sapa ya. Ada teman lama saya di sini, Pak Madmin. Ini teman lama Pak, saya. siap. Siap, Pak. Ada Bu Herlina. Ada Ibu Hernawati. Ada senior saya ini, Pak Podidi. Nah, ini. Pak Podidi. Ini banyak, ini ada Ibu Sri. Ya, mudah-mudahan dengan ini. Nah, tentu Bapak Ibu, saya tidak ingin panjang lebar ya berkaitan dengan perangkat yang baik. Karena Bapak Ibu sudah membahasnya 2 siklus. Ya. Nanti akan membahas itu, ini besok sudah mulai masuk kegiatan pengembangan perangkat. Ya, intinya kita sudah kasih tips. Nah, sekarang saya langsung masuk ke rubrik supaya tidak terlalu lama. Supaya Bapak Ibu nanti dengan melihat rubrik, karena saya perlu sampaikan Bapak Ibu bahwa standar minimal untuk nilai UKIN itu Bapak Ibu untuk rubrik perangkat pembelajaran itu harus minimal di angka 70. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya share dulu Bapak Ibu, ini di mana tadi? Oh ya, Bapak Ibu sekalian, cari dulu di mana. Ya, sudah muncul Pak Badmin? Belum, Pak. Iya, belum Pak, karena saya belum share. Soalnya Bapak ini tegang sekali. Tidak, Pak. Nah, ini sudah muncul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, nanti tentu untuk saya langsung masuk ke indikator pertama. Yang pertama yang dinilai itu Bapak Ibu, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Nah, usahakan nanti nilai Bapak Ibu itu jangan dibawa 7. Sini. Harus 7 ke atas. Ya, harus 7 ke atas. Lah, bagaimana caranya mendapatkan nilai 7 untuk rumusan tujuan pembelajaran? Maka guru merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator. Kalau Bapak Ibu merumuskan kurang sesuai, apalagi merumuskan tidak sesuai, maka nilainya di sini Bapak Ibu. Rentang 1, 2. Sehingga Bapak Ibu harus main di sini. Harus betul-betul merumuskan. Karena penguji ini melihat. Kita diberikan waktu menguji Bapak Ibu 1 jam. 1 orang. Ya, minimal. Nah, di sini dilihat betul ini. Guru merumuskan tujuan. Nah, kalau Bapak Ibu mainnya di sini, nah ini jauh lebih bagus. Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator dan tersusun dengan runtut. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi itu. Kemudian, yang selanjutnya,
ini harus mengandung ABCD. Nah, ini kemarin di pengembangan perangkat kan kita sudah mewanti-wanti ya, para dosen, guru pamong sudah mengajarkan, mengingatkan, bukan mengajarkan, mengingatkan Bapak Ibu untuk menyusun tujuan berbasis ABCD. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya bisa mendapatkan di angka 8? Ya, harus menggunakan kata kerja operasional. Ya, harus menggunakan kata kerja operasional yang mengandung unsur ABCD. Apalagi, tapi di sini pertanyaannya KKO-nya harus tepat. Ya, tentu Bapak Ibu di sini, misalnya contoh tujuan pembelajaran yang mengandung ABCD adalah melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat memahami, dapat mendeskripsikan jenis-jenis rambutan secara benar dan tepat atau secara mandiri. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi minimal tadi apa yang saya sampaikan itu harus ada di dalam proses penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ingat ini ABCD. Kalau di siklus 1 Bapak Ibu masih rada-rada kurang srek dengan ABCD-nya, maka nanti di siklus 2 silakan diperbaiki, didalami untuk kemudian Bapak Ibu menjadi bahan menuju RPP ataupun perangkat UKIN atau modul UKIN, modul ajar UKIN. Kemudian Bapak Ibu, rumusan tujuan mengimplementasikan HOTS. Ini, High Order Thinking Skill. Nilai 1-2, guru merumuskan tujuan tidak mengimplementasikan HOTS. Guru merumuskan tujuan sebagian kecil. Guru merumuskan aspek behavior pada tujuan pembelajaran belum seluruhnya HOTS. Kemudian guru merumuskan aspek behavior pada tujuan pembelajaran seluruhnya HOTS. Ya. Jadi ini untuk aspek Bapak Ibu untuk tujuan mengimplementasikan HOTS. Jadi di dalam tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu tentu HOTS itu dimulai dari C4, C5, dan C6. Yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta atau mengkreasi. Jadi kalaulah misalnya Bapak Ibu punya tujuan pembelajaran 5, maka diusahakan tujuan pembelajaran itu minimal 3 mengandung unsur HOTS. Tentu runtutan daripada tujuan pembelajaran itu tergantung gambaran daripada indikator ya pembelajaran yang telah Ibu susun. Kalau tujuan pembelajaran di modul ajar, maka tentu berdasarkan capaian pembelajaran, kemudian elemen dan komponen materinya. Kemudian materi pembelajaran. Jadi ingat Bapak Ibu, 1 tujuan pembelajaran, ya. 2 materi pembelajaran. Ya. Materi pembelajaran itu Bapak Ibu, 1 merancang materi pembelajaran sesuai dengan KD indikator berbasis TPACK. Nah ini, ya. Berbasis TPACK. Berarti materi itu Bapak Ibu sekalian ada unsur teknologinya, ada unsur pedagogiknya, dan ada unsur konten materinya itu sendiri. Ya, berarti tentu ini dilihat di bahan ajar Bapak Ibu. Apakah bahan ajar Bapak Ibu ada integrasi dengan teknologi, ya, kemudian ada mengaktifkan siswa, ada mengelompokkan siswa, ada mengarahkan siswa berdiskusi, maka itu pedagogiknya. Dan konten materinya itu sendiri. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kalau di angka, kalau ini saya menjelaskan satu-satu Bu, saya kira sampai jam 12 malam ini. Jadi saya hanya menjelaskan saja secara singkat. Jadi kita menjelaskan saja, karena Bapak Ibu saya yakin tidak ada yang mau di angka di bawah 7. Semua mau 7 ke atas. Jadi saya hanya menjelaskan ke kanan. Tidak usah saya jelaskan ke kiri, karena
nanti ketika saya menjelaskan yang ke kiri, Bapak Ibu, untuk sebentar malam bisa jadi mimpi. Ya, mimpi yang buruk-buruk, mimpikan yang kiri. Tapi mimpikanlah yang kanan. Guru merancang materi pembelajaran berbasis TPACK dengan relevan. Ya, dengan relevan dengan KD. Kemudian ini 678, Bapak Ibu. Tergantung nanti bagaimana konteks materinya. Konten materinya. Kemudian guru merancang materi pembelajaran TP dengan relevan dengan KD dan indikator dari bahan ajar dan sumber dalam bentuk cetak maupun digital. Ya, artinya di sini Bapak Ibu tentu ada Ibu gabungkan, ya, ada materinya berbasis ada yang disiapkan untuk misalnya tampilannya, ya, kalau materinya sudah ada dalam bentuk deskripsi pada lampiran materi cetak, tapi di sana juga dilampirkan ada link, ya. Untuk memahami materi ini dapat mengunjungi link berikut ini. Nah, itu yang dimaksud Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah menggunakan ini, maka yakin nilainya itu ada di angka 9 dan 10. Tinggal nanti seberapa besar persentasinya. Ya, Bapak Ibu. Nah, tentu di sini tergantung bagaimana pemahaman daripada tim penguji. Nah, yang kedua, sub kedua di materi ajar adalah pembelajaran secara komprehensif. Ya, komprehensif itu menyeluruh, Bapak Ibu. Ya. Untuk kita untuk mendapatkan angka 678, guru menyusun materi pembelajaran secara tematik yang meliputi seluruh KD. Namun, tidak memuat, semuanya belum memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Ingat Bapak Ibu, di dalam menyusun materi itu disebut dengan dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan itu ada 4 Bapak Ibu, ya. Faktual, konseptual, prosedur, dan metakognisi. Untuk kita yang biasanya di SD ini, ya secara keseluruhan itu kita masih diarahkan pada guru menyusun materi pembelajaran secara tematik meliputi seluruh KD dan memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Nah, tentu misalnya kalau Bapak Ibu di materi muatan pembelajaran IPA, ya, misalnya Bapak Ibu yang di IPA, nah di sana misalnya ada fakta tentang sifat-sifat cahaya, ya, fakta tentang sifat-sifat benda, misalnya Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke pengertian benda, nah itu masuk ke konsep, ya. Atau pengertian cahaya, masuk ke konsep. Jenis-jenis cahaya itu masuk ke konsep. Ya. Bagaimana pemanfaatan cahaya? Nah, berarti itu masuk ke prosedur. Nah, berarti sudah memuat tentang apa itu, Bapak Ibu? Tentang fakta, konsep, dan prosedur. Fakta tentang cahaya itu Bapak Ibu kan di situ dijelaskan secara kontekstual bahwa cahaya itu adalah salah satu sumber kehidupan. Oleh karena itu cahaya harus, ya. Kira-kira apa Bapak Ibu, ya, yang guru SMP yang dari IPA itu mungkin jauh lebih bisa menjelaskan, ya, itu. Intinya adalah ada fakta, ada konsep, ada prinsip, dan prosedur Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya merancang materi secara kohesif dan berurutan secara logis. Ya, artinya Bapak Ibu urutannya jelas, dimulai dari pengertian, kemudian masuk ke jenis, kemudian masuk ke cara pemeliharaan, cara penggunaan, lalu manfaat dalam kehidupan hari-hari. Nah, itu yang dimaksud Bapak Ibu. Jangan terbolak-balik. Kemudian di sini juga dilihat dari sisi tampilan. Ya, biasanya ada bagus urutannya, tetapi tampilannya tidak meyakinkan. Ya, lebih besar isi daripada judul. Lebih besar isi daripada subjudul. Tidak memiliki kontras pewarnaan yang baik dan menarik, Bapak Ibu, itu, ya.
karena hanya di copy paste. Karena itu Bapak Ibu jangan meng-copy paste. Kemudian merancang materi yang sesuai dengan berorientasi kepada pembelajaran abad 21. Ya, ini Bapak Ibu, kehidupan berorientasi abad 21 namun belum jelas uraiannya dengan jelas. Untuk Bapak Ibu dapat di angka 9-10, maka berorientasi abad 21 dan tersaji dalam uraian yang sangat jelas. Apa itu orientasi abad 21 Bapak Ibu? Tentu pembelajaran itu, materi itu harus disusun yang sifatnya bagaimana anak memiliki kemampuan critical thinking, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Itu ya Bapak Ibu. Sehingga ada namanya materi HOTS. Itulah. Materi HOTS itu Bapak Ibu sekalian tentu bukan materi yang sulit, tetapi materi yang dapat merangsang anak untuk bernalar, untuk berpikir, dan untuk melakukan problem solving terhadap apa yang menjadi masalah-masalah yang dimunculkan dalam materi tersebut. Kemudian Bapak Ibu lanjut LKPD. Merancang LKPD sesuai dengan indikator. Ya, jadi ini Bapak Ibu jangan lupa LKPD itu misalnya di LKPD di indikatornya Bapak Ibu mendeskripsikan ya atau menganalisis, menguraikan, maka jangan lupa nanti di kegiatan-kegiatan di LKPD itu harus ada aktivitas yang memberikan gambaran bahwa di sana siswa sudah melakukan kegiatan analisa, kegiatan uraian, maupun kegiatan mencipta di LKPD-nya itu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, strategi pembelajaran. Jadi tadi pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ingat Bapak Ibu, materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran. Bagaimana strategi pembelajaran yang diharapkan? Satu, menggunakan pendekatan atau strategi pembelajaran TPACK. Ya, ini Bapak Ibu. TPACK itu dimasuk di dalam langkah-langkah kegiatannya itu Bapak Ibu. Ada aktivitas yang mengintegrasikan teknologi, pedagogik, dan konten knowledge. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Bapak Ibu supaya bisa mendapatkan nilai tertinggi? Nah ini, guru menentukan model pembelajaran merancang berbasis TPCK yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya Bapak Ibu menerapkan model PJBL, model Discovery Learning, model STEM, model START, model Jigsaw, model The Power of Two, model Snowball Throwing, model To Stay to Stray, dan sebagainya. Maka pada langkah-langkah kegiatan awal sampai langkah kegiatan akhir penutup ada integrasi TPACK. Caranya mudah, tulis aja dalam kurung, misalnya guru siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, dalam kurung TPACK. Jadi penilaian, oh ini ada TPACK, berarti pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya diputarkan lewat bantuan laptop atau lewat bantuan proyektor, ya Bapak Ibu. Nah ini. Kemudian merancang strategi pembelajaran berbasis kecakapan abad 21. Yaitu berpikir kritis, kolaboratif. Ini juga penting Bapak Ibu. Di kegiatan inti ini harus tergambarkan ini. Tulis saja dalam kurung Bapak Ibu. Ya. Dalam kurung misalnya siswa menyelesaikan masalah yang diberikan di kelompoknya masing-masing. Nah, berarti di sana ada kolaborasi.
Siswa saling bertanya jawab, berarti di sana ada komunikatif. Ya. Siswa menjawab pertanyaan dari kelompok lain, berarti di sana ada berpikir kritis. Siswa menyelesaikan LKPD berdasarkan tabel kreativitas yang dikembangkan oleh masing-masing kelompok. Nah, berarti di sana ada unsur kreatif. Tinggal Bapak Ibu tulis di dalamnya. Guru merancang strategi pembelajaran yang mendidik sesuai dengan unsur-unsur kecakapan abad 21. Nah, berarti Bapak Ibu di sini harus ini diingat. Ya. Kalau mainnya 678, guru merancang strategi pembelajaran mendidik dan sebagian besar memenuhi unsur. Tapi semua sesuai ya dengan unsur kecakapan abad 21. Kemudian merancang skenario pembelajaran yang inovatif dengan pendekatan model metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini ya. Tentu di sini Bapak Ibu ini enggak. Ini karena Bapak Ibu tentu sudah menyusun ya sesuai misalnya model PBL, model PJBL, Discovery dan sebagainya. Pembelajaran inovatif dan menggunakan pendekatan model serta. Nah, di sini bedanya 678 itu Bapak Ibu tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Jadi kalau Bapak Ibu di angka 678 itu masih sampai di tujuan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu mau dapat di angka 910, maka Bapak Ibu harus menyusun langkah-langkah atau memilih model sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah merancang skenario pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Nah, tentu ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di angka 8, guru telah merancang skenario pembelajaran kreatif bermakna dan menyenangkan. Nah, menyenangkan dan mengadaptasi kearifan lokal. Ya, bagaimana yang dimaksud ini Bapak Ibu? Tentu skenario itu selalu ada juga di situ dikaitkan. Misalnya Bapak Ibu berkaitan dengan masalah, ya, di problem. Nah, tentu masalah itu harus sesuai dengan konteks kehidupan hari-hari anak. Misalnya Anda pergi ke pasar Mandonga, misalnya di Kendari ini, ya. Ternyata pada saat Anda tiba di pasar, Anda membeli 5 kg pete atau petai seharga 10.000 per kilo. Pada saat Anda membayar harga pete tersebut, Anda menyerahkan uang sebanyak 20.000 kepada penjual. Berapakah sisa uang kembali yang Anda harus terima dari penjual tersebut? Itu kan? Nah, itu. Jadi ada unsur-unsur Bapak Ibu yang mengadaptasi kearifan-kearifan lokal. Minimal nama tempat, lokasi, dan sebagainya. Itu berkaitan dengan fakta Bapak Ibu. Jadi kalau lokasi, tempat, waktu itu disebut dengan fakta. Fakta yang bersifat, ada namanya fakta yang sifatnya waktu, fakta yang sifatnya tempat, fakta yang sifatnya nama, dan seterusnya. Kemudian, pemilihan media pembelajaran. Jadi yang keempat, pemilihan media pembelajaran Bapak Ibu, ini bagaimana mendapatkan nilai yang bagus, perangkat yang Ibu susun harus merancang media pembelajaran yang interaktif dengan memanfaatkan TIK, dengan multimoda, dan relevan dengan bahan ajar. Jadi nanti di sini Bapak Ibu, Anda mungkin menggunakan media TIK yang di dalamnya ada media audiovisual. Jadi bukan PowerPoint saja, tapi ada video yang ditampilkan pada integrasi pembelajaran tersebut. Nah, itu minimal itu Bapak Ibu. Misalnya ada video YouTube, walaupun bukan videonya dari Ibu, Bapak Ibu ya, tetapi video tersebut bisa diakses dan dilihat melalui media pembelajaran PPT yang telah disiapkan. Nah, tentu Bapak Ibu kalau ini Ibu lakukan, maka tentu sesuai ya,
sesuai, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan di angka 9 ataupun 10. Kalau kurang, nah, tidak multimoda, maka nilai Bapak Ibu ini main di sini. Tentu bagaimana caranya penilai UG melihat apa yang membedakan ini Pak 678? Biasanya nilai itu tampilannya, ya, warna-warninya, tulisannya, dan sebagainya. Kreativitas menyusun medianya itu Bapak Ibu ya. Kemudian memanfaatkan media konkret atau benda nyata dalam pembelajaran. Nah, ini perlu Bapak Ibu. Jangan semua melulu ke TIK, tetapi tidak ada media konkret. Ya, misalnya ketika Bapak Ibu mengajarkan tentang bagaimana model transaksi, ya maka tentu Bapak Ibu harus punya benda konkretnya. Ya, minimal harus ada jenis-jenis uang yang sering ditransaksikan dalam kehidupan hari-hari anak. Kemudian merancang pemanfaatan media untuk melatih sikap dan keterampilan. Nah, ini Bapak Ibu, guru dapat merancang pemanfaatan media dan sebagai besar memfasilitasi pengembangan sikap. Sebagian, kalau sebagian maka mainnya di 678. Kalau sudah seluruhnya memfasilitasi pengembangan sikap, nah, Bapak Ibu, maka tentu bagaimana caranya? Melihat bahwa media yang saya susun ini sudah mengandung pengembangan sikap, maka tentu berdasarkan dengan bagaimana ketika media-media itu kita susun sintaksnya. Ya, media itu pertama tentu ada interaksi. Ya, media itu adalah alat bantu supaya memudahkan interaksi antara guru dengan siswa. Tentu pada saat kita berinteraksi dengan siswa, ada banyak keterampilan yang bisa lahir. Pertama, keterampilan bertanyanya, ya, keterampilan mengaplikasikan medianya, keterampilan mengamati medianya, dan sebagainya. Dan tentu di sana juga akan terbentuk sikapnya. Pertama, sikap kritisnya, ya, sikap kreativitasnya, sikap komunikasinya, dan sebagainya, ya Bapak Ibu. Pemilihan dan materi yang kelima, pemilihan materi dan sumber belajar. Ya, materi itu Bapak Ibu harus sesuai dengan kehidupan nyata yang menarik. Ya, nah, guru memanfaatkan peristiwa atau permasalahan sesuai dengan kehidupan nyata. Nah, dengan bahan ajar serta karakteristik siswa. Ya, makanya itu Bapak Ibu di dalam menyusun materi dan sumber belajar itu jangan asal menyusun. Misalnya Bapak Ibu yang ada di Sulawesi Tengah mau mengajarkan tentang IPA, ya jangan karena baru-baru studi banding dari Jawa, semua contoh buah-buahan, apel, ya, apalagi anggur, lengkeng, itu tidak ada di Palu itu. Tapi kalau Bapak Ibu bilang durian, lansat, rambutan, salak, nah itu banyak di sana. Itulah yang dimaksud Bapak Ibu ya. Minimal contoh-contoh itu. Kemudian memanfaatkan sumber belajar melalui internet. Nah, ini. Jadi ada Bapak Ibu ya, ada variasinya. Ada variasi tentang sumber-sumber ya. Kalau sudah di materi ajarnya itu sudah link-linknya ditampilkan, sudah ada integrasi dengan LIN dan sebagainya. Nah, untuk memahami materi yang saya sajikan, silakan nonton video berikut ini. Nah, itu luar biasa, Pak Ibu ya. Berarti di sana sudah ada pemanfaatan sumber-sumber yang sifatnya online. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, ada 6 indikator subbagian, ada 6 indikator yang menjadi penilaian. Terakhir itu adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi itu tentu berbasis autentik atau menyeluruh, meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi bagaimana agar perangkat penilaian yang Ibu susun itu ya, seperti yang diajarkan pada, jadi ini banyak saya temukan Bapak Ibu, karena UKIN-nya ini sudah tidak bawa bimbingan dosen dan guru PAMU maupun prodi PPG di dalam hal menyusun perangkat pembelajaran ataupun modul ajar untuk UKIN, sehingga banyak Bapak Ibu yang tidak lengkap perangkatnya. Ini juga salah satu yang membuat nilainya jeblok. Misalnya contoh, dia lupa melampirkan medianya.
dia tidak menyusun soal atau penilaian yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, yang ada hanya pengetahuan. Dia lupa sikap, dia tidak masukkan keterampilan. Padahal Bapak Ibu, apa yang diajarkan di pengembangan perangkat, aplikasi pertamanya adalah UKIN. Ya, aplikasi pertamanya adalah UKIN. Mengapa? Karena Bapak Ibu menyusun perangkat atau modul secara mandiri berdasarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari siklus 1 dan siklus 2. Ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Guru membuat instrumen evaluasi sesuai dengan indikator pembelajaran yang meliputi 3 aspek. Jadi harus lengkap. Kalau hanya pengetahuan 543. Kalau hanya sikap pengetahuan 678. Kalau mau 910 maka meliputi 3 aspek. Merancang evaluasi otentik ini Bapak Ibu ya, ini berupa tes maupun non-tes sesuai indikator dan lengkapi dengan rubrik. Nah, harus lengkap rubriknya. Jangan bilang lagi, wah ini kan sudah tidak ngeliat nih Pak Amran, sudah tidak ngeliat Pak Muas, sudah tidak ngeliat misalnya Pak Ilham, sudah tidak ngeliat dosen-dosen yang lain. Akhirnya kita asal menyusun, banyak yang ditemukan begitu Bu ya, sehingga dia mendapatkan nilai. Nah, tahu ini Pak Badmin, nilai PAMASE. Ya, nilai PAMASE itu Bapak Ibu nilai kasihan. Ya, tapi kita mau Bapak Ibu itu nilai yang diperoleh karena nilai unsur profesional. Tidak ada faktor perasaan. Nah, ini ya. Nah, kemudian menyusun evaluasi berbasis HOTS. Ini sudah saya ingatkan bagi yang Bapak Ibu yang saya ajar, bahwa latihanlah di siklus 1 dan 2 menyusun soal C4, C5, C6. Ya. Kemampuan berpikir host terdiri dari C4, C5, dan C6. Kalau 2 level saja Bapak Ibu bisa dapat 6, 7, 8. Tapi semua, misalnya Bapak Ibu punya 3 soal, maka ketiga-tiganya itu harus minimal ada C4-nya atau ada C5-nya atau C6-nya. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian ya yang sempat saya ini tips untuk ya, saya tidak ingin menggurui lagi ya bagaimana menyusun RPP Bapak Ibu, tapi saya langsung memperlihatkan berapa skor yang Bapak Ibu peroleh jika 1. Menyusun materi, menyusun tujuan, menyusun penilaian, menyusun materi ajar, menyusun langkah-langkah pembelajaran dengan 1 indikator saja nilainya berapa, 2 indikator saja nilainya berapa, dan 3 indikator nilainya berapa. Ya, inilah Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang ikut malam ini sampai besok malam tentu sangat beruntung. Beruntung ya Bapak Ibu. Jadi jangan lagi Bapak Ibu itu ada asumsinya bahwa dosen itu juga manusia. Tidak ada yang tidak mau melihat kita lulus. Tapi Bapak Ibu harus mengatakan bahwa nilai yang saya peroleh ini adalah nilai karena memang saya punya kapasitas, punya kemampuan. Itu sehingga kalau Bapak Ibu mengecamkan itu, maka Bapak dan Ibu nantinya tentu kalau dibutuhkan pikirannya, dibutuhkan waktunya untuk orang lain, Bapak Ibu bisa tampil. Ya. Bapak Ibu, contoh misalnya yang ikut malam ini sudah bisa diseminasi ke teman-teman yang lain. Weh, siap-siap ke UKIN. Apa itu di UKIN? Weh, banyak paling di UKIN. Tapi buat Bapak Ibu yang tidak tampil gambar layarnya, ya, tidak on cam, lalu saat ini juga tetap bikinkan kopi suaminya, tidak duduk depan laptop, nah, maka rugi. Ya, rugi tenaganya, rugi pikirannya, dan rugi transferannya. Itu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu,
Bapak Ibu sekalian, saya berharap apa yang saya sampaikan malam pertama dengan Pak Andi Muas tadi mudah-mudahan bisa ya memberikan gambaran awal, pengetahuan awal. Adapun nanti karena waktu kita ini terbatas Bapak Ibu, kalau saya mau detail-detailkan ini sampai pukul 11 juga tak berhenti. Tapi kalau ada yang kurang nanti bisa WA saya. Biar nanti saya bantu jelaskan ya Bapak Ibu. Insya Allah WA saya itu bisa menjawab ya. Kebetulan di sini banyak juga teman-teman ini dan yang bisa membantu. Saya kira ini demikian Bapak Ibu karena waktu, tapi insya Allah kalau ada yang tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan masih ada waktu untuk bisa bertanya jawab. Ini masih ada Pak Andi WA-nya, Muas, Pak. juga bisa memberikan tambahan. Saya kembalikan dulu ke Ibu. Ibu. Pak WA-nya moderator. dulu, Pak. Nomor WA-nya, Pak. Oh ya, nanti saya tulis di kolom chat Bu ya. Oke, Pak. Makasih banyak. Iya. Baik, terima kasih banyak materinya Kakanda. Bapak Ibu peserta webinar workshop asistensi tips dan trik UKIN yang berbahagia. Untuk nomor WA kami juga membuka jasa konsultasi. Jadi setelah kegiatan ini Bapak Ibu diharapkan tidak keluar dari grup Bapak Ibu. Silakan bertanya dengan instruktur-instruktur kami yang ada di grup seperti itu. Baik, mungkin untuk sesi selanjutnya saya buka untuk sesi pertanyaan terkait materi tips dan trik penyusunan RPP UKIN. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya, Pak. Oh iya, silakan Bu. Bu Nurbia ya. Iya, silakan Bu. Iya, Saya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Pak, itu materinya nanti untuk yang mau diambil di RP, apa bisa sama yang di PPL 2, PPL plus 2 dengan materi yang untuk PPL UKIN. Untuk UKIN-nya, Pak. Iya Bu. Harus Materinya, beda Bu. Pak. Harus beda. Harus beda, Pak. Ya Bu. Karena kalau sama itu tidak spesial lagi untuk peserta didik. Ya. Misalnya contoh Ibu mengajarkan materi perpindahan panas di siklus 2. Lalu pada saat UKIN juga perpindahan panas dengan model PBL yang sama, maka tentu siswa sudah tahu Bu. Maka video UKIN-nya itu tidak alami, tidak natural. Karena anak-anak sudah tahu. Itulah sehingga Bapak Ibu diharapkan menyusun perangkat dengan materi yang berbeda. Kalaupun sama model silakan tetapi materi yang berbeda. Tentu dengan Iya, Pak. konten-konten materinya juga yang berbeda maupun masalah yang berbeda ya. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Kalau model pembelajarannya, Pak, bisa sama, Pak. Bisa saja Bu, tergantung kebutuhannya. Kalau Ibu merasa bahwa model itu belum tercapai secara maksimal, maka boleh. Tapi kalau model itu sudah jenuh, ya buat apa lagi kan? Sudah diterapkan 2 siklus, mau diulangi lagi, ya rasanya sesuatu yang mubazir. Jadi bisa Bapak Ibu mencari lagi model-model yang lain yang dianggap bisa meningkatkan kolaborasi, kreativitas maupun critical thinking dari peserta didik kita. Iya, Pak. Terima Iya, kasih, Bu. Pak. Sampai Pak saya. Oh Ya, Bu. iya Bu, Santai. saya silakan Santai, Ibu Nurwana. Oke, makasih atas kesempatan yang diberikan. Gini Pak, saya itu dari BK, Bimbingan dan Konseling. Untuk RPL-nya, kami kan selama ini siklus 1 itu menggunakan 2 kali pertemuan. Apakah di UKIN ini cuma 1 pertemuan? 1 kali pertemuan? Untuk 1 kali pertemuan, Bu. Oh iya, Iya. kasih Pak. Iya, Bu.
Tapi itu lagi ada pakarnya di situ, Bu. Di sini, Bu. Kalau BK ada Pak Ilham. Iya, Iya. kebetulan Pak Ilham itu dosen pendamping Iya. Iya. kelompok B BK. Ya. Makasih Pak. Baik, Bapak Ibu, ada yang lain yang masih ingin bertanya mungkin? Berhubung sesi kita sebenarnya sudah berakhir ya. Iya.